Hai, kenalin, gue Arif. Kalian tahu gak gimana rasanya tersesat di jalan? Mending kalau di jalan, ini mah di tempat sepi, angker lagi. Oke, biar gue jelasin awal mulanya. Jadi gini, ini adalah kisah gue pada saat berkunjung ke rumah abang gue yang berada di Cimahi. Awalnya gue berangkat ke sana aman-aman aja. Setelah turun dari bus, gue kagak tahu kemana arah jalan ke kampung abang gue. Bukan kagak tahu sih, lebih tepatnya lupa. Maklum gue orangnya pemalu, malu bertanya maksudnya. Dengan bermodalkan GPS, gue mengikuti jalurnya. Gue berjalan mengikuti arahan GPS. Sampai gue menemukan seperti berada di sebuah pangkalan ojek. Di GPS tertera kalau di depan sana ada sebuah jalan cepat menuju kampung abang gue. Maksud hati ingin ngojek sama abang-abang yang di sana, tapi mereka kagak mau narik kalau lewat sana. Gue terpaksa bertanya ke abang-abang yang di sana, apakah ada jalan kalau lewat sini? Terus abang ojeknya jawab, jalan sini tuh emang cepet, tapi kagak ada yang berani kalau sore-sore gini. Padahal saat itu sore masih aman-aman aja sih, cerah malahan. Emang sih jalan itu kelihatannya sepi. Gue memutuskan buat jalan kaki aja deh. Lumayan, hemat ongkos juga. Gue terus menyusuri jalan tersebut. Dan apesnya saat itu cuaca mulai mendung dan mulai gelap. Lalu hujan pun turun. Gue bergegas mencari tempat berteduh. Dan gue menemukan sebuah rumah yang kelihatannya tua dan tidak ditempati gitu. Gue pun berteduh di sana. Hujan semakin lebat. Gue pikir gak apa-apa kali ya berteduh di dalam sambil menunggu hujan reda. Gue pun masuk ke dalam rumah tersebut. Gue mencoba menghubungi abang gue. Siapa tahu dia bisa jemput ke sini. Dan apesnya lagi, baterainya lowbat. HP gue mati. Mungkin karena gue tadi pakai GPS terus pas di jalan. Aduh, apalah daya. Gue hanya bisa menunggu sampai hujan reda. Di dalam rumah sana, gue melihat-lihat ruangan rumah itu yang sudah kelihatan tua banget. Saat itu gue mendengar seperti ada sebuah benda jatuh dari tangga sana. Lalu dari bawah gue melihat ke atas tangga. Hah? Astaga. Waduh, kagak salah lihat gue. Hah? Kaget banget gue sumpah saat itu. Mana hujan belum reda lagi. Rasanya gue pengen buru-buru pergi dari rumah itu. Ih, nyeremin. Dan alhamdulillahnya hujan mulai mereda. Gue langsung buru-buru pergi dari rumah itu. Dan gue pun melanjutkan perjalanan sampai gue nyampe di rumah abang gue. Ya elah Rip, lu lama banget sih. Gue tunggu-tunggu juga dari tadi. Gue tersesat bang, kejebak hujan lagi. Udah gitu, gue berteduh di rumah kosong. Nyeremin tahu bang. Anjay, lagian lu ngapain pakai berteduh di sana? Bukannya telepon abang juga? Ya kan HP gue mati bang. Elu. Nih gue kasih tahu ya. Rumah kosong yang ada di jalan sepi sana tuh tempat tinggalnya para pocong tahu. Warga sini biasa menyebutnya Kampung Pocong. Hah? Mendengar cerita dari abang gue, sontak saat itu juga gue langsung merinding. Tapi gue kagak percaya begitu saja. Bisa jadi abang gue cuma ngarang-ngarang cerita doang. Gue penasaran, dan gue bakalan buktiin itu semua dengan cara balik lagi ke rumah itu. 2 hari sudah gue tinggal di rumah abang gue, dan ini adalah hari ketiga. Gue berencana buat balik lagi ke rumah kosong itu untuk menjawab rasa penasaran gue tentang keberadaan kampung pocong yang dibilang abang gue. Tapi gue kagak bakalan bilang ke abang gue
kalau gue bakalan pergi ke rumah kosong itu lagi. Takutnya abang gue ngelarang. Bang, gue minjem motor ya. Mau kemana lu sore-sore gini? Gue ada urusan bang. Bentar doang kok. Ya udah sana buruan. Ingat, sebelum maghrib lu harus sudah pulang ya. Beres bang. Gue berhasil membujuk abang gue buat minjemin motornya. Tanpa basa-basi lagi, gue langsung tancap gas menuju rumah itu. Sesampainya gue di sana, gue tidak langsung mendekat ke rumah itu. Karena dari kejauhan, gue keburu melihat ada seseorang yang baru saja keluar dari rumah itu. Gue heran, apa jangan-jangan rumah itu masih ditempati ya? Setelah orang itu pergi, gue baru mendekati ke sana. Gue memarkirkan motor di depan rumah itu, sementara gue masuk ke dalam. Gue kembali mengeksplor ke beberapa ruangan, terutama pada bagian tangga, yang pada saat itu terjadi penampakan. Gue naik ke atas tangga sana, tapi gue tidak menemukan apapun. Tuh kan bener, abang gue cuma ngarang-ngarang cerita doang nih. Karena di dalam tidak ada apapun, saat itu juga gue keluar dari rumah itu. Dan gue lihat hari sudah mulai gelap. Duh, abang gue pasti marah nih. Ah, bodo amat ah. Gue masih penasaran karena gue belum melihat apapun. Gue mencoba melihat-lihat ke bagian halaman belakang rumah. Di sana gue menemukan sebuah kebun yang kelihatannya kebun pisang kayaknya. Kebun tersebut kelihatan sangat rimbun sekali. Karena hari sudah mulai gelap, gue nyalain senter yang gue bawa. Gue soroti setiap bagian kebun pisang yang terlihat gelap. Dan kembali, gue tidak menemukan apa-apa. Gue coba soroti pinggiran kebun dan gue menemukan sesosok pocong yang pernah muncul di tangga waktu itu. Gue mulai mundur ketakutan dan memalingkan senter gue ke bagian yang lain. Gue dikejutkan kembali. Ternyata tidak hanya satu, bahkan 2, 3, 5. Ada banyak sekali sosok pocong yang muncul di sana. Gue kagak bisa gerak dan terpaku di sana. Sementara itu para pocong menatap gue. Gue kagak tahu harus ngapain, tapi gue coba mengelabui mereka dengan cara pura-pura pingsan. Siapa tahu mereka pada pergi. Setelah beberapa lama, gue coba melek. Aduh. Bukannya pada hilang, tapi mereka makin mendekati gue. Kayaknya mereka tahu kalau gue cuma pura-pura. Dan saking takutnya, saat itu gue pingsan beneran. Duh, si Arif kemana ya? Jam segini belum juga pulang. Pergi kemana sih tuh anak? Aduh. Apa aneh cari aja ya tuh si Arif. Tapi aneh harus cari kemana ya? Dah malam gini juga. Hah? Ada bocah tuh. Gue tanya aja kali ya ke dia. Siapa tahu dia lihat.
Dek, kamu lihat Bang Arif gak? Hah? Bang Arif? Oh, Bang Arif yang rambutnya keriting itu kan? Tadi sore sih aku lihat Bang Arif naik motor ke arah jalan potong sana, Bang. Hah? Jalan potong? Jangan-jangan si Arif balik lagi ke rumah kosong itu lagi. Hah? Di mana nih? Saat itu gue terbangun dari pingsan. Gue baru sadar, gue diikat, diselimuti menggunakan kain putih, sehingga gue tidak bisa gerak. Gue ditempatkan di sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang mati yang dibalut oleh kain putih. Gue kagak tahu siapa yang melakukan semua ini. Hah? Tolong, tolongin. Gue belum mau mati. Ah. Woi, berisik. Diam lu. Gue lakban juga mulut lu. Hah? Itu kan Nah, ini dia motornya. Si Arifnya kemana ya? Apa mungkin ke dalam? Hah? Siapa tuh? Gawat nih. Kemana ya tuh anak? Hah? Kayak ada suara dari sana. Duh, nyeremin juga nih rumah. Ngapain juga sih si Arif balik lagi ke sini? Hah? Apaan nih? Banyak banget nih mayat. Bau lagi. Tapi kok yang itu gerak-gerak? Hah? Ternyata elu, Rip. Siapa yang ngelakuin ini semua, Rip? Saat itu gue ditemukan oleh abang gue yang datang ke sana. Gue langsung ditolongin abang gue dan dibawa ke rumah menggunakan motor. Gue menceritakan kejadian sebenarnya ke abang gue. Dari mulai gue menemukan para pocong sampai gue disekap di sebuah ruangan yang penuh dengan orang mati. Karena gue masih ingat wajah orang itu, gue ceritakan semuanya ke abang gue. Dan malam itu juga, abang gue melapor ke pengurus setempat bahwa ada banyak sekali mayat-mayat disembunyikan di rumah kosong itu. Hingga pelakunya tertangkap malam itu juga, karena pelakunya sedang ngumpet di rumah itu. Dan pelakunya sendiri adalah warga kampung sekitar. Pantes aja rumah itu angker. Dalamnya aja isinya mayat semua. Dan terbongkar sudah. Jadi selama ini rumah itu dijadikan tempat disembunyikannya mayat-mayat korban pembunuhan. Dan semua itu telah terbongkar berkat siapa dulu dong? Arif.